tablet itu suka bunyian notifikasi, tak atur ya. Lah itu loh, tutup itu loh. Suka di pengaturan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan kebaktian pagi hari ini dalam pimpinan Tuhan. Kebaktian pagi ini kita awali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang setia akan ciptaannya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Pada pagi hari ini kami datang menjadi satu di dalam rumah-Mu. Yes, Lord Jesus. Sebab kami ingin mengucap syukur atas karya kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu Ya yang Tuhan. telah menebus kami dari dosa kami. Yes, Lord Jesus. Untuk itu Tuhan, biarlah pada hari ini kami ingin memuliakan nama-Mu. Kami Yes, rindu Lord Jesus. memuliakan nama-Mu. Amen. Yes. Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang berkasih setia, Tuhan yang berkuasa atas seluruh dunia, pemilik hidup kami. Yes, Lord Biarlah Jesus. segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amen. Yes, Jesus. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak dan Saudara. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Dahsyat dan Mengawali pagi ini ajaib. dengan memberi salam dulu Bapak dan Saudara. Kita beri salam kepada saudara-saudara kanan kiri kita, depan belakang kita. Katakan Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Yang kau berikan, karya terpegang, tiada penghinaan, dekap kasih-Mu, Dia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, tulus dalam sampai selamanya. Dia menjagaku, yang ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia,
sudah sampai kemuliaan selamanya. Oke? Bareng ya dari sini. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oke, kita mau menyanyi perempuan. Yesus kau raja dalam hidup selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan kembali dan kita akan menyaksikan pengumuman. Halo jemaat Jaya Klaten, senang rasanya saya Pua kembali menyapa saudara sekalian untuk membawakan warta sepekan ke depan. Mari menabur di STT Agria dengan aksi 2000. Gunakan kotak yang tersedia di depan dengan memberi minimal Rp2.000. Mari bergabung dalam persekutuan doa yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 7 November 2025 pukul 7 malam. PD Kota, pembicara akan disampaikan oleh Bapak Pujo, pujian oleh Ibu Yeni bertempat di Jalan Riwis. PD Bypass, firman Tuhan oleh Bapak Yairus, pujian oleh Ibu Yuli, doa syafaat oleh Bapak Lili, dan bertempat di Basecamp Alfamart Mojayan. PD Merapi, firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara BB, pujian akan dilayani oleh Ibu Susana, doa syafaat oleh Bapak Bambang, dan bertempat di rumah Bapak Agung. Tak terasa Gema Natal kurang 1 bulan lagi. Kami informasikan dana yang diperlukan untuk Natal dan Tahun Baru sebesar Rp31.600.000. Jemaat dapat menggunakan amplop khusus Natal yang telah tersedia di asar depan. Mari kita bersama-sama menabur untuk acara Natal kita. Christmas Point Time! Tahun ini Christmas Point kembali hadir untuk membantu mencukupi kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Pada tahun ini, Christmas Point diadakan dengan sistem naik level, di mana jemaat akan diberikan kartu pertama yang berisi 7 poin kosong. 1 poinnya dapat diisi dengan Rp50.000 dan akan mendapatkan stiker atau gantungan kunci. Jika 7 poin sudah terisi, bisa ditukar dengan 1 buah gelas dan akan mendapatkan kartu kedua dengan poin 7 juga, sesuai dengan ketentuan sebelumnya yang bisa didapatkan dengan Rp50.000 untuk mendapatkan gantungan kunci atau stiker. Jika kartu kedua sudah penuh, maka kartu dapat ditukar dengan tas cantik dan dapat mendapatkan kartu ketiga dengan 7 poin juga sesuai ketentuan sebelumnya. Jika kartu ketiga sudah terisi penuh, bisa ditukar dengan payung cantik. Dan untuk kartu final hanya berisikan 5 poin dan akan mendapatkan hadiah spesial dari panitia. Persembahan atau persekutuan gereja kita dapat diberikan secara offline maupun online. Bagi jemaat yang akan memberikan melalui offline, dapat menggunakan amplop persembahan ini. Untuk jemaat yang akan memberikan secara online, dapat memberikannya melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 0309 000 333 atas nama Gereja Isa Al-Masih Klaten. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan khusus ucapan syukur, kelulusan,
kelahiran, dan lain-lain, dapat menggunakan amplop ucapan syukur ini. Demikian warta sepekan ke depan. Selamat berhari Minggu and God bless you. Ya, itu tadi info sepekan gereja kita ya. Kami menyambut kalau ada yang baru pertama kali hadir pagi ini. Adakah yang baru pertama kali? Tidak ada ya. Kita langsung ke ulang tahun. Untuk yang berulang tahun tanggal 5 November yaitu Trivena Suikenio. Untuk tanggal 5 November, Deborah Natalia Amanda. Untuk 6 November, Magdalena Suti. Untuk 7 November, Ruby Prasetya. Ada yang hadir ya, mari kita nyanyikan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ada Pak Ruby ya. Nanti mau ngeraktir kemana Pak? Ditunggu. Iya, mari kita persiapkan persembahan kita. Persembahan terbaik untuk Tuhan kita. Kami mohon Bapak Pendeta Paulus untuk bisa berdoa buat persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Engkau terus memberkati kami secara terus-menerus, tanpa membangkit-bangkit. Bahkan Engkau memberi kami semakin bertambah, sehingga kami boleh semakin memberkati pelayanan-pelayanan yang ada, dan mempermuliakan nama-Mu dengan seluruh kehidupan kami. Engkau melihat jemaat yang telah siap untuk memberi persembahan. Mari Tuhan berkati kami sehingga kami dapat memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati manajemen keuangan dan pelayanan agar setiap persembahan ini nanti dapat menjadi dampak yang besar untuk jangkauan yang lebih luas dalam pelayanan jemaat-Mu di tempat ini, dan kami dapat memuliakan nama-Mu dengan lebih lagi untuk semakin mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bawa persembahan dan persepuluhan kita ke hadapan Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur dan sukacita. Dia mengasihi
Haleluya. Lihat, kini saatnya kita akan menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang
Haleluya, Jesus. Haleluya Yesus. Tuhan, pengorbananmu sempurna. Yes. Dan kami menikmati itu sampai hari ini. Amin Yesus. Bahkan untuk kekal selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus. Kami semakin mendekati kedatangan-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Dan kami rindu hidup kami semakin berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjelma menjadi manusia, diam di tengah-tengah kami, dan kami sudah melihat kemuliaan-Mu dari hari ke hari. Bahwa kami semakin melekat kepada-Mu dan ada di hadapan-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Pagi hari ini kami rindu dengan hasrat yang kuat untuk menikmati firman kehidupan. Nyatakan dan teguhkan kami ya Tuhan, sehingga kami semakin mengalami pemulihan dan penyembuhan yang sempurna, sehingga kami bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, urapi kami semua. Berfirmanlah, kami telah siap untuk memahami, mengimani, dan melakukannya dengan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Maranatha. Kita rindu menikmati shalom bukan untuk beberapa waktu, tetapi untuk selama-lamanya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Puji Tuhan, saudara-saudara. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami melihat saudara-saudara penuh dengan sukacita, dan mari kita bertumbuh bersama. Tema hari ini sederhana, dan saya yakin saudara sudah diberikan firman, diajar untuk semakin mendalami pengorbanan Yesus Kristus. Tema kita adalah inkarnasi Yesus yang memulihkan dan menyembuhkan kita. Saya sampaikan dalam dua seri. Pagi ini kita akan melihat latar belakangnya lebih dulu, sehingga kita bisa sangat memahami dan semakin mendalaminya. Bagaimana meta narasi Allah, kisah agung dari Tuhan sepanjang zaman yang terus membekali kita, menyertai kita sampai kita nanti ada bersama dengan Tuhan. Lalu seri yang kedua nanti, kenapa inkarnasi Yesus itu memulihkan dan menyembuhkan, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita, masa lalu kita, masa kini kita, dan masa depan kita. Baik saudara-saudara, ayat emasnya ada di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Saya yakin kita sudah sangat memahaminya, dan sering ini dipakai sebagai tema Natal. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam atau tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, atau kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia atau anugerah dan kebenaran. Puji Tuhan.
Tidak ada di dalam slide, tetapi saya digerakkan untuk memberi perbandingan ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 dan 56. Kenapa? Agar kita langsung dapat melihat satu perbandingan tentang inkarnasi Yesus, anak Allah menjadi anak manusia itu berlaku sampai kapan dan seterusnya. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 dan 56. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus, anak Allah, dilihat dalam ayat 55 berdiri di sebelah kanan Allah. Kemudian ayat 56 disebutkan, aku melihat Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya saudara, Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia sebagai anak manusia itu juga yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tidak? Berarti Allah 100% dan manusia 100%. Di dalam Yesus itulah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti unsur kemanusiaan kita diwakili di sana. Darah dan daging tidak mewarisi kerajaan Allah, itu kata firman. Tetapi Yesus yang sudah menjadi daging, dia ternyata juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti kita sebagai manusia, darah dan daging, di dalam Yesus Kristus mewarisi kerajaan Allah. Dan kita nanti akan bersama-sama di sana. Amin. Baik saudara, inkarnasi Yesus itu artinya firman telah menjadi manusia. Kata manusia ini sebetulnya adalah daging atau tubuh yang mewakili keberadaan secara utuh kemanusiaan pribadi kita. Saudara mengalami kelemahannya dan sebagainya. Jadi inkarnasi Yesus di sini adalah menjelmanya Yesus menjadi manusia. Baik, langsung lanjut. Nah, kita akan lebih dulu mempelajari Alkitab sebagai metanarasi Allah, supaya kita bisa melihat satu rangkaian dari kekal sampai kekal. Bagaimana rencana agung Tuhan, bagaimana narasi agung dari Tuhan, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Lalu setiap kitab di dalam Alkitab itu kalau kita teliti dan di bawah pimpinan Roh Kudus akan melihat garis merah narasi dari Allah, kisah agung dari Allah, cerita yang kekal dari Allah. Sehingga kalau kita mengetahui dari awal sampai akhir metanarasi Allah, maka itu akan membawa kita lebih teguh lagi untuk terus selaras dan mengikuti sebagai pelaku dalam ikut masuk dalam cerita besar Allah, di mana salah satu pelakonnya adalah saudara dan saya.
Nah, kita melihat di sini, saudara, narasi yang sama pada Yohanes 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 1. Kalau melihat bagiannya, paling atas itu adalah metanarasi atau narasi agung Allah. Sudah ada di hati Allah. Sejak kekal sampai kekal. Dari awal sampai akhir, Alfa Omega. Lalu metanarasi Allah ini dibagi dalam beberapa bagian. Nanti kita akan melihat. Kitab Kejadian 1 ayat 1 itu adalah permulaan Alkitab. Dibuka Perjanjian Lama dengan Kejadian 1 ayat 1. Kalimatnya, pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan sebagainya. Pada mulanya. Itu awal Alkitab kita. Lalu awal Injil, salah satu Injil membuka dengan kalimat yang sama, dengan narasi yang sama. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah atau sudah ada firman. Saudara-saudara, kenapa bisa sama narasinya? Karena baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu merupakan kisah agung dari Tuhan, dari Allah. Di dalam merencanakan dunia, di dalam merencanakan menciptakan saudara dan saya. Berawal dari mulanya kejadian, penciptaan. Pada mulanya itu adalah kisah penciptaan. Lalu di dalam Perjanjian Baru adalah kisah penggenapan penebusan kita. Sehingga dua-duanya dimulai berawal dari Allah. Penciptaan dimulai dengan Allah, penebusan juga dimulai dengan Allah. Saudara-saudara, lanjut. Nah, kita melihat di sini narasi atau meta narasi dari Allah. Alkitab adalah rangkaian kebenaran dalam kisah agung atau meta narasi Allah. Jadi semua ada hubungannya. Andai kata buku itu banyak jilidnya, tetapi pelakonnya satu, sutradaranya satu, saudara, yaitu Allah. Allah sebagai pelaku utama. Iblis adalah antagonis, tokoh antagonis yang selalu melawan Allah dan berusaha menjatuhkan ciptaannya. Itu selalu dari awal sampai nanti akhir. Kemudian kita manusia sebagai ciptaan utama yang terlibat dalam narasi tersebut. Jadi ingat saudara, kita semua adalah pelaku utama yang terlibat dalam narasi Tuhan. Metanarasi adalah tingkat teratas yang berhubungan dengan seluruh rencana kekal Allah untuk alam semesta yang bisa terlaksana melalui ciptaannya. Jadi semua sejarah Allah ini ada di dalam rencana kekal Allah. Dan itu nanti akan bisa diwujudkan melalui ciptaan utama, yaitu saudara dan saya. Jadi di sini ingat tugas kita dan peran kita adalah mitra Allah untuk mengelola ciptaan ini sempurna sampai kedatangannya yang kedua. Disusul dengan narasi tindakan Allah dalam menebus manusia demi dirinya. Ketika saya bertugas membuat penulisan ilmiah, saudara-saudara, tesis yang saya ambil adalah melihat PAK di dalam surat Efesus.
Nah, ternyata saudara, dalam surat Efesus itu saya juga dipimpin Tuhan luar biasa dalam tesis itu. Ternyata itu juga ada narasi Allah. Dan bagaimana kita mendidik, membimbing jemaat dalam konteks hubungannya dengan narasi Tuhan itu untuk memperlengkapi jemaat menjadi gereja yang sempurna. Jadi setiap kita, bagian dari Alkitab kita akan selalu ada bagian dari meta narasi Allah ini. Di dalam hidup kita juga kita akan terus ada di dalam meta narasi Allah. Lanjut. Barangkali atau saya yakin saudara sudah sering mendengar ini. Meta narasi Allah adalah kerangka utama Alkitab, berupa satu rangkaian terdiri dari 4 hal. Ini bukan 4 hukum untuk katekisasi saudara ya. Yang pertama, creation, penciptaan oleh Allah Tritunggal. Itu nanti yang kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 1 dan seterusnya. Yang kedua, fall, kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia yang diciptakan Tuhan ditaruh di Taman Eden ternyata tergoda dan jatuh dalam dosa. Yang ketiga, redemption, saudara, penebusan Yesus Kristus. Yang keempat adalah consummation, penggenapan atau penyempurnaan panggilan hidup manusia dalam rencana kekalnya. Jadi ini plotnya saudara, ada 4 hal besar. Kalau kita menguasai, maka ketika hidup kita mengalami rentetan 4 peristiwa itu, kita tidak kebingungan saudara. Kita tahu kalau misalnya kita mengalami kegagalan, ternyata Tuhan tidak membiarkan kita gagal total. Dia akan menebus kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Saudara, Dia akan membawa penyempurnaan sehingga hidup kita nanti tetap akan kembali serupa dan segambar dengan Allah. Dengan mengetahui ini, maka saya yakin akan membawa kita tidak ragu-ragu di dalam melangkah. Karena setiap kali kita mengalami peristiwa yang sudah ada di dalam meta narasi Allah itu, kita tidak menjadi stres, kita tidak menjadi trauma, lalu putus asa, putus, ya, marah-marah, kemudian tidak mau lagi beribadah kepadanya. Tetapi kita tahu bahwa meta narasi Allah ini berlaku kekal dalam hidup kita. Kalau kita ikuti selaras di dalam cerita agung Allah ini, maka kita akan mengalami semua bagian di dalam narasi itu. Dan yakin Tuhan tidak pernah gagal. Dia akan berhasil apapun kondisi saudara. Lanjut. Nah, kita melihat secara cepat. Pertama, penciptaan dan kejatuhan. Kenapa 2 hal ini saya sambung? Karena itu berlaku cepat. Dan Tuhan sudah mempersiapkan semuanya secara sempurna. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mempersiapkan penebusan yang sempurna sejak awal. Saudara, dalam masa creation itu, manusia atau man diciptakan menurut gambar. Gambar di sini berarti representasi. Kita mewakili kehadiran Allah. Apa yang kita katakan itu orang melihat sebagai gambar dari ucapan Yesus.
kita sebagai perwakilan kehadiran dimanapun Tuhan tanam kita menjadi representasinya Tuhan. Gambar Allah dilihat, caranya dia bersabar, kok persis kayak Yesus ya, dan seterusnya. Jadi semua sikap hidup kita mencerminkan sebagai kehadiran Allah, perwakilan Allah. Anak yo kayak bapak gitu ya. Jadi selalu menghadirkan representasinya Allah. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Lalu dan rupa Allah. Rupa berbicara tentang ensemble. Ensemble itu adalah satu kesatuan yang sangat harmonis. Tubuh kita ini merupakan ensemble, saudara-saudara. Semua punya hubungan, tidak terpisahkan. Satu hubungan yang melekat dan sangat harmonis. Ensemble itu seperti musik yang masing-masing berbeda, paduan suara yang suaranya berbeda. Tetapi ketika mereka dipimpin di bawah pimpinan diriden atau konduktor yang luar biasa, maka musik sekalipun berbeda-beda akan mengumpul menjadi paduan suara yang luar biasa. Paduan suara juga begitu. Ada bariton, ada sopran, ada tenor, ada bass. Tetapi ketika menjadi satu kesatuan di bawah pimpinan konduktor, maka wow, saudara dan saya dan tubuh Kristus seperti itu. Seperti rupa ensemble, selalu ada persekutuan, kesatuan yang sangat harmonis. Saudara, anggota tubuh satu dengan anggota tubuh yang lain saling melengkapi sehingga kita bisa bertumbuh dengan begitu rupa maksimal. Saudara diciptakan seperti itu. Itu penciptaan. Roma pasal 8 ayat 29 berkata, ditentukan dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara punya DNA dari Bapak kita. Dasar-dasar kehidupan yang sangat fundamental ada di DNA kita. Dan kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Lalu di dalam penciptaan itu kita mendapat mandat penciptaan atau mandat budaya. Apa itu? Menguasai dan mengelola bumi. Wow, saudara. Jadi itulah saudara, itulah kita. Kita diciptakan untuk menguasai dan mengelola bumi. Kepada Adam diberi kuasa untuk memberi nama kepada setiap binatang, setiap ciptaan Tuhan yang ada pada waktu itu. Memberi nama itu otoritas, saudara. Ya. Setiap orang tua begitu anak lahir memberi nama kepada anaknya, itu otoritas. Di dalam pemberian nama itu tidak asalan, saudara-saudara. Karena lagi bejo, terus diberi nama bejo. Tetapi ketika memberi nama, para orang tua zaman sekarang sibuk cari arti nama. Setiap ada jemaat yang bakal punya anak, sibuk mencari pinjam atau beli buku nama-nama bayi. Kenapa? Mereka ingin memberi yang terbaik.
Itu kuasa saudara. Saudara bisa memberi nama hari ini, hari yang penuh dengan berkat. Ya, kita kan memberi nama hari ini Minggu, besok Senin. Tetapi kita bisa memberi nama dengan visi kita. Hari ini kita mau apa? Saudara diberi mandat penciptaan atau mandat budaya. Sayangnya saudara, setelah creation semua diciptakan sempurna, lalu dianugerahkan, diberikan kepada Adam dan Hawa, ternyata manusia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena tergoda iblis. Godaannya sederhana, kalau mau jadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Coba saudara renungkan, Adam dan Hawa itu kebangetan sekali ya. Dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kehadiran Allah hadir melalui dia. Kesatuan organik, kesatuan roh dengan Tuhan yang harmonis ada. Berarti gambar dan rupa Allah sudah ada dalam hidupnya. Tetapi digoda oleh iblis. Untuk apa? Mau menjadi seperti Allah kan? Tahu yang jahat dan tahu yang baik. Kalau saudara dari Adam, saya yakin akan tidak tergoda. Kenapa? Aku sesuatu Allah. Ya, ya. Serupa dengan gambar dan rupa Allah. Sesuatu Allah. Loh kok digoda mau jadi seperti Allah? Nah, diprek aja. Ya dong. Yesus juga dicobai oleh iblis. Kalau kamu betul anak Allah. Nah, puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus Adam yang kedua ternyata sudah tahu bahwa dia itu anak Allah. Kok dicobai, jadi tidak perlu membuktikan sesuatu. Dia adalah anak Allah, tahu persis aku anak Allah. Coba iblis ini wujui. Kalau benar-benar kamu anak Allah, saya yakin saudara akan berbuat sama seperti Yesus. Kenapa? Karena serupa dan segambar dengan Allah. Wah, aku wis anak Allah kok. Ya, ya. Nah, saudara, ternyata Adam dan Hawa jatuh. Karena apa? Mau jadi seperti Allah. Padahal seharusnya tidak perlu. Karena apa? Dia sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jaga betul identitas saudara. Saudara adalah anak-anak Allah. Punya kuasa menguasai dan menaklukkan bumi, mengelola bumi. Apa yang kau katakan bersama dalam keseharian, doakan bersama, 2 atau 3 orang berdoa bersama dalam nama Yesus, minta maka jadi. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Jaga betul identitas kita sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau digoda mau jadi seperti anak Allah, katakan aku ini anak Allah yo. Lanjut. Fall, kejatuhan manusia dalam dosa, tergoda iblis mau jadi seperti Allah. Yang kedua, berdosa, kehilangan kemuliaan Allah.
Ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, kalau saudara melihat gambar-gambar versi Katolik, maka mukanya ada bulatan kayak matahari begitu ya. Itu mereka diselimuti dengan kemuliaan Allah, saudara, sehingga tidak perlu pakai jas ini. Gak pakai apa-apa. Yang menutupi mereka, yang jadi pakaian mereka, itu adalah kemuliaan Allah. Ketika jatuh dalam dosa, kemuliaan ini hilang. Kemuliaan ini rusak. Sehingga Adam sadar, kok telanjang ya? Ada sesuatu yang diambil. Ada sesuatu yang hilang. Kemuliaan Allah. Saudara dan saya, ada itu kemuliaan Allah. Jangan sampai lepas. Pertahankan. Nah itu. Allah mencari dan memberi hukuman. Ada di manakah engkau? Apa Tuhan tidak tahu di mana Adam ada? Tapi Adam harus bertanggung jawab untuk perbuatannya, untuk kejatuhan. Mencari di sini artinya Tuhan itu tetap mengasihi manusia. Saudara, ketika kita mengalami kegagalan, ingat bahwa inkarnasi Yesus itu yang selalu memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan akan selalu mencari kita, menemukan kita, memulihkan kita, pemulihan Allah kembali, dan menyembuhkan kita. Bukan kita menjadi manusia rohani saja, tetapi kita juga sehat secara emosional. Kadang-kadang ada banyak anak Tuhan yang sudah selamat, secara rohani sudah pasti masuk surga. Tetapi kesehatan emosionalnya kacau, sidik-sidik mutung, sidik-sidik ngamuk, emosi dong. Padahal DNA Allah ada, kesabaran Allah ada, kekudusan Allah ada, rohani yang bagus. Wah, tapi emosinya orang nekat, kesenggol sidik, wow, lorone setahun. Dan mari saudara-saudara, Allah memulihkan, Allah menyembuhkan. Allah memberi pakaian kulit binatang ganti dedaunan. Luar biasa kan Tuhan? Mentoring di dalam jemaat kadang-kadang terlalu banyak yang sifatnya menghakimi. Sidik-sidik dikucilkan, sidik-sidik didisiplin. Saudara, saya pernah punya teman pendeta mengalami kesalahan, lalu disimpulkan, maaf, banyak kali tidak realita, tetapi kesimpulan. Disimpulkan dengan 8 dosa. Dosa 1, dosa 2. Padahal itu kesimpulan semua, bukan realita. Beda antara fakta dan realita. Contoh, saya jatuh, lalu menjatuhi seorang wanita, katakanlah wanitanya ini. Saya kepleset jatuh. Lah, menjatuhi dia. Menjatuhinya tidak nyenggol saudara, tapi nabrak, lalu dia jatuh, saya jatuh di atasnya. Fakta? Fakta. Lalu saudara lihat fakta itu. Nah, muncul kesimpulan.
pendeta kok nabrak wong lalu numpangi wedokan. Wah, pendeta Durnoy. Apakah betul seperti itu? Realitanya tidak. Jelas? Kadang-kadang mentoring di dalam jemaat atau pembimbingan di dalam gereja-gereja lebih banyak sifatnya menghakimi. Teman saya itu tahu, saudara, ketika datang ke kantor gereja untuk ikut doa para hamba Tuhan, nggak boleh baca Alkitab, nggak boleh doa. Kayak loh, dibimbing atau dihakimi. Padahal orang-orang yang jatuh itu harusnya dibimbing, harus lebih banyak baca Alkitab, ya atau ya. Harus banyak berdoa. Tapi ini tidak boleh ikut baca Alkitab, menghamiri pembacaan Alkitab. Berdoa nggak boleh. Lalu kadang-kadang ada peraturan sinode juga, kalau ada pendeta atau jemaat yang sudah jatuh dalam moral, tidak boleh lagi melayani. Dibimbing atau dihakimi. Pertanyaannya sudah mau bimbing enggak? Sampai bertobat lalu dipulihkan. Urung dibimbing, urung opo, tapi dikucilkan. Saya hanya berpikir, kalau semua seperti ini, di Alkitab nggak ada Daud, saudara. Daud sudah berzina, membunuh suaminya lagi. Masih diingat Tuhan tuh, dalam perjanjian lama itu selalu nggak koyok hambaku Daud ya. Orang kanggo bisa singkirkan. Kebanyakan sering kali dalam pembimbingan narasi Allah ini tidak dilakoni. Kalau itu terjadi, tidak ada Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus itu pembunuh. Bahkan dia mengaku sendiri, aku ini bajingan. Tidak ada Saul bertobat jadi Paulus. Tapi dalam meta narasi Tuhan, boleh jatuh, bisa jatuh, maksud saya, dan boleh jatuh, salah ya. Oh berarti oleh orang, bisa jatuh. Tapi Tuhan dalam inkarnasi Yesus selalu memulihkan dan menyembuhkan. Itu ada dalam meta narasi Tuhan. Jadi dikasih pakaian kulit, saudara, itu menggambarkan ada korban anak domba. Dan itu nanti masuk dalam meta narasi Tuhan. Terus dihalau dari Taman Eden. Karena memang itu menjadi hukuman. Tapi ingat saudara, dihalaunya itu maksudnya apa? Kadang-kadang orang melihat, diusir kok, dari ini maha kasih. Saudara perhatikan, ketika Adam dan Hawa dihalau dari Taman Eden, di situ ada pohon kehidupan. Dijaga malaikat pakai pedang. Jadi pohon kehidupannya dijaga, beberapa malaikat pakai pedang api bernyala. Kelihatannya kejam ya Tuhan. Tapi lihat dulu saudara-saudara, supaya apa? Manusia tidak memakannya dan hidup dalam dosa secara kekal. Jadi kita harus tahu maksud Tuhan, saudara, tadi fakta dan realita ya. Maksud Tuhan kenapa dihalau dari Taman Eden, lalu tanaman yang pohon kehidupan dijaga keliling oleh malaikat dengan pedang api. Ini kejut banget ya.
Tapi maksud Tuhan adalah kalau pohon itu tidak dijaga, lalu Adam dan Hawa dalam kondisi berdosa, terus mengambil buah dari pohon hidup. Apa yang terjadi, saudara? Dosa Adam menjadi dosa kekal. Kayak iblis, nggak bisa bertobat, nggak bisa dipulihkan, nggak bisa disembuhkan. Karena apa? Dalam kondisi dosa, ngambil dari pohon hidup, kehidupan, lalu makan, berarti kekal. Dosanya nggak terampuni. Oleh karena itu dijaga ketat. Ketika kita mengalami kegagalan, barangkali Tuhan melakukan itu. Tetapi ingat, tujuan Tuhan adalah jangan sampai kita masuk kepada dosa yang tidak bisa diampuni. Jangan sampai kita masuk kepada wilayah dosa yang kekal. Sama dengan iblis. Kalau itu sudah terjadi, tak ada ampun. Oleh karena itu pegang inkarnasi Yesus dalam meta narasi Allah. Saudara dijaga seperti itu. Terus lanjut. Penebusan, redemption, proto-evangelium. Bukan saja Tuhan melakukan beberapa hal itu, tetapi ada proto-evangelium. Injil secara awal sudah disampaikan begitu Adam dan Hawa jatuh. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan ular. Keturunan perempuan itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara membaca di dalam kitab Galatia 3 ayat 16, maka keturunan perempuan itu adalah Yesus Kristus. Jadi langsung proto-evangelium disampaikan. Dan itu yang menjadi pegangan. Kalau orang-orang perjanjian lama percaya kepada hal itu, maka imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Walaupun Yesus belum waktunya datang, lahir oleh seorang perawat. Setelah genap waktunya, maka Yesus lahir dari perempuan yang taat hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Itu penggenapan. Jadi sejak kitab Kejadian, saudara, metanarasi Allah itu sudah membuka wawasan keselamatan yang sangat detail, yang sangat sempurna. Keturunan ular akan diremukkan kepalanya oleh keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki, Yesus Kristus. Lalu Taurat dan korban. Taurat tidak menyelamatkan. Taurat datangnya dari Musa, tetapi kebenaran, kasih karunia dan kebenaran datangnya dari Yesus Kristus. Taurat mengawal. Lalu ketika mereka berdosa, memberikan persembahan kurban, itu adalah tipe anak domba yang disembelih. Tetapi anak domba yang sebenarnya yang disembelih di atas kayu salib adalah Yesus Kristus. Jadi mereka semua di situ, tapi ada di dalam kendali Tuhan. Lanjut. Redemption, penebusan, inkarnasi,
telah menjelma menjadi daging. Nah, itu dimulai dengan Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 dibuka dengan pada mulanya firman, Logos. Logos bersama-sama dengan Allah, Logos itu adalah Allah. Lalu di dalam Yohanes 1 ayat 14, Logos itu menjelma menjadi manusia. Inkarnasi. Kami sudah melihat kemuliaannya. Kemuliaan Yesus itu dinyatakan secara frontal, terbuka ketika dia ditinggikan di atas kayu salib. Saudara, jadi itu meta narasi dari Tuhan. Lalu kenosis, dia bukan hanya inkarnasi, menjelma Allah, menjelma menjadi manusia. Allah 100%, manusia 100%. Saudara, jadi tidak separuh Allah, separuh manusia. No. Dia bukan hanya inkarnasi, mau menjelma menjadi daging, menjadi manusia, tetapi dia juga kenosis, mengosongkan diri. Kita baca saja Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 supaya kita paham. Demikian bunyi firman, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, kenosis, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Ini yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Hari ini kita memperingati dengan perjamuan Tuhan. Dan saya rindu bertepatan waktu seperti ini, maka kehidupan kita semakin melihat jelas inkarnasi Yesus itu betul-betul berdampak. Nanti sore kita akan melihat kenapa inkarnasi itu bisa memulihkan dan menyembuh. Alasannya kenapa? Supaya saudara semakin berakar. Lalu apa dampaknya untuk kehidupan kita masa sekarang? Saudara, dia sudah mengosongkan diri. Dia sudah mati sebagai manusia. Lalu pemulihan gambar dan rupa Allah
Tadi waktu jatuh kan kehilangan kemuliaan Allah. Gambar dan rupa Allah menjadi samar. Gak ketok. Ketoknya gambarin. Kata. Dosa muka. Itu yang dilakukan Yesus. Kemudian amanat agung atau amanat pemuridan. Itulah meta narasi dari Allah. Lanjut. Penyempurnaan, consummation, pemenuhan, penyempurnaan tubuh Kristus atau jemaat ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Saya pernah menyampaikan statement di sini. Saya hari ini masuk usia yang ke-77 tahun, lebih 72 hari. Dan saya pernah menyampaikan di sini, mimpi saya adalah saya mau seizin Tuhan, Dio volente, kalau Tuhan mengendaki, saya masih menangi ulang tahun yang ke-2000 Gereja Isa Masih Klaten Kota. Gereja Yesus Kristus universal sedunia. Lahirnya kan tahun setelah Yesus naik ke surga ya. Yesus melayani umur 33 tahun, lalu melayani selama 3,5 tahun. 33,5 tahun, 34 lah. Lalu gereja lahir. Berarti hitungan kasar ya, memang ada Yesus lahir kan bukan tahun 0 atau 1 Masehi ya, tahun 4 ya. Berarti 2038 ya, atau 2034 kalau anggap itu. Itu ulang tahun gereja yang ke-2000. Pada tahun 2034 kalau Tuhan menghendaki saya masih seger kayak ini, dan saya yakin mau Kaleb bisa ya. Waktu itu saya berumur 87 tahun. Si kuat saudara, Kaleb 85, mau katek 2 tahun. Kalau Kaleb, saya rindu ini loh, consummation. Wow. Kalau belum dipanggil Tuhan, atau kalau Tuhan belum datang yang kedua. Tapi kalau datang yang kedua kan menangi berarti ya. Saya rindu ini. Lalu satu lagi yang saya rindu berhubungan dengan perjamuan, saudara, yang nanti saya tekankan bahwa ketika perjamuan akhir, Tuhan berkata, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi dari pokok anggur sampai kapan? Makan bersama-sama dengan kalian di pesta anak domba. Perjamuan anak domba. Sehingga saya rindu nanti ketika kita makan dan minum perjamuan. Memang kita memberitakan kematian Tuhan, proklamirkan Injil. Aku masih percaya. Ku tetap pegang salib itu.
Tapi kita juga tua. Sementara aku makan, aku ingat engkau gak makan dan minum selama sekian tahun lamanya, menunggu nanti minum dari pokok anggur, makan dan minum berjamaah bersama saudara dan saya ketika kerajaannya datang. Mari nanti dengan hasrat yang kuat kita rindu itu Tuhan. Aku tetap pegang salib, tidak ada harga apa itu harga mati, bukan harga mati yang harga hidup. Tapi aku juga rindu nanti makan dan minum bersama dengan Haleluya. Slide terakhir, lanjut. Menyelaraskan diri dalam alur metanarasi Allah. Kita sudah tahu metanarasi Allah. Kalau kita buka buku begitu, saudara, kita sudah membaca buku itu dari awal sampai tamat. Sehingga kalau di tengah buku itu ada hal-hal yang wow ekstrim. Orang lain, wah dulu piye kok, piye kok, saudara tenang. Kenapa? Karena saudara-saudara tahu akhirnya happy ending. Dan itu diberitahu kepada saudara. Itu kasih karunia saudara. Banyak orang yang tidak dapat pewahyuan itu. Rahasia yang tersimpan berabad-abad. Tetapi kepada kita, kepada saudara dan saya, orang telaten, orang duet, dibuka misteri ini. Kita tahu. Oleh itu kokohlah dalam Injil sampai metanarasinya selesai. Tidak lama lagi. Amin.